Hai, di sini saya akan mendemokan hasil aplikasi Flutter berbasis web saya, yaitu Sahabat Barang. Aplikasi saya ini berguna untuk mendonasikan barang yang sudah tidak terpakai kepada orang lain, yang dimana tampilannya itu seperti marketplace. Nah, ini saya sudah running. Allow notification, kita klik allow untuk nanti agar bisa mengirim notifikasi dari Firebase-nya. Oke, di sini tampilan awalnya yaitu splash screen. Nah, langsung masuk ke halaman login, di mana halaman login ini ada login dengan Google dan membuat akun atau daftar. Di sini saya menggunakan login dengan Google saja. Masukkan emailnya. Itu passwordnya. Nah, sudah. Kasih. Nah, di sini saya hanya menggunakan login dengan email dan login dengan Google. Kenapa seperti itu? Karena keterbatasan device saya, yang dimana aplikasi saya berbasis web, dan jika menggunakan device lain seperti HP, saya juga tidak bisa karena laptop saya sistem operasinya Windows dan HP saya iOS, seperti itu. Ini saya sudah mencoba beberapa kali untuk mengakalinya, namun tetap tidak bisa juga. Nah, ini tampilan awal beranda aplikasi saya. Di sini ada slogannya, ayo donasikan barang tidak terpakaimu. Yang dimana saya membuat ini dengan DIO, serta ini ada logo dan nama aplikasinya. Sini ada 4 menu. Yang pertama home, donasi, riwayat, dan profil. Profil ini akan menyesuaikan dengan identitas akun yang dimasukkan. Contohnya nama saya, emailnya, dan ada button logout juga. Kita langsung saja ke donasi. Di sini pertama pilih gambar terlebih dahulu. Ini saya menggunakan ini saja. Contohnya baju. Seperti itu deskripsi barang, contoh saja nih ya. Ini untuk nomor WhatsApp-nya. Nanti nomor WhatsApp ini bisa langsung ngedirect ke chatnya, ke chat WhatsApp dengan nomor yang dimasukkan. Kita pilih lokasi, allow, untuk mendetek lokasi kita. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah ketemu lokasinya, kita simpan donasi. Jika kita kembali ke halaman beranda, maka akan ada widget baju yang tadi kita donasikan. Dan di riwayat ini ada juga yang kita tadi yang tadi kita masukkan. Nah, ini detail barang donasinya yang kita masukkan tadi, namanya, deskripsinya, lokasi, dan nomor HP-nya.
Ketika kita klik tanda diambil ini, dia akan langsung masuk juga ke riwayat dan ada tombol centangnya, yang artinya barang itu sudah diambil. Seperti itu. Jika kita klik hubungi via WhatsApp, dia otomatis akan membuka WhatsApp dan langsung ke chat dengan nomor tersebut. Seperti itu. Nah, ini. Oke. Sudah. Oke, seperti itu. Langsung ke kita sekarang akan mengetes ini ya, namanya notifikasi. Saya menggunakan Firebase di sini. Kita tes, akan muncul. Nah, ini sudah muncul notifikasi dari Firebase-nya. Seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengklik tombol telah diambil, maka dia akan bertanda centang dan di sini kita bisa buka. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk aplikasi saya. Sekarang saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini yang pertama ada barang modal. Di sini ada barang modal. Barang modal ini berisi deskripsi atau data-data tentang barang donasi yang kita masukkan tadi. Ada nama, deskripsi, lokasi, kontak, gambar, dan tombol diambil dan tidak diambil itu. Kedua, ada user modal, di mana user modal ini akan menyimpan data user seperti nama, email, dan avatarnya atau foto profilnya. Seperti itu. Untuk barang provider, di sini ada void tambah barang atau fungsi tambah barang dan tandai diambil. Void tambah barang ini akan ada nanti di add barang page dan tandai diambil ini akan ada di barang detail page. Seperti itu. User provider, user ini untuk logoutnya, ini set user untuk menyocokkan dengan tadi data-data yang ada di user model. Nah, ini add barang page. Nah, ini add barang page. Kita di sini ada lokasi, image base, loading lokasi. Nah, ini untuk fungsi mengambil lokasinya. Dan ini map-nya. Serta ini untuk pilih gambarnya saya pakai file type. Untuk lokasinya saya pakai geolocator. Setelah itu nih pilih gambar. Nih button simpan. Nih yang seperti saya katakan tadi, tambah barang dari barang provider. Sisanya hanya UI saja sih. Seperti itu. Barang detail page. Di sini ini ada fungsi buka WhatsApp yang mana ketika kita mengetik atau menginput nomornya pada saat add barang, maka ketika di barang detail yang seperti ini, nih maka ada hubungi WhatsApp itu kodenya yang ini. Itu. Tombol WhatsApp, hubungi via WhatsApp, ke WhatsApp, nih tandai diambil yang ada di barang provider tadi juga. Oke, selanjutnya ada homepage, di mana di sini yang pertama ada inisialisasi Dio. Ini saya menggunakan Dio, API Service, Ping Server. Dio ini saya gunakan untuk memanggil slogannya, yaitu
ayo donasikan barang tidak terpakaimu. Setelah itu ada list barang-barangnya, di mana kebanyakan UI sini. Nah, selanjutnya ada login page. Login page ini saya menggunakan Firebase juga, di mana yang pertama ada login dengan email biasa. Yang kedua ada sign in with email and password. Ini register with email. Ini register ini ada di button daftar tadi. Setelah kita daftar, maka selanjutnya akan kembali ke halaman login yang semula. Setelah itu kita login, dan login with email ini yang akan mengeksekusinya. Jadinya ini email yang dibuat di aplikasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada login with Google. Sini saya menggunakan Google dengan autentikasi dengan Firebase, seperti itu. Ini UI semua, sisanya UI seperti itu. Untuk main menunya di sini saya gunakan untuk pindah-pindah halaman, misalnya dari homepage ke donasi, ke riwayat, ke profile gitu. Dan saya menginisialisasikan navigasi barnya yang home, donasi, riwayat, profil itu di main menu juga, seperti itu. Nah, selanjutnya ada map picker. Di sini saya menggunakan map picker let long. Saya mengset lokasinya di Indonesia. Pilih lokasi. Nah, seperti ini. Saya URL template-nya saya menggunakan OpenStreetMap ya. Karena jika saya menggunakan Google Maps itu berbayar, jadinya saya menggunakan OpenStreetMap saja. Seperti itu. Selanjutnya ada profile page. Di sini ya kebanyakan UI sih, yang dimana datanya itu diambil dari user provider dan user model, seperti itu. Dan di sini ada logout juga. Nah, ini riwayat page bersama, kebanyakan UI saja. Dan di splash screen ini hanya ada logo dan background segala macam saja. Untuk service nih, pengaturan DIO-nya saya menggunakan JSON placeholder, yang dimana itu untuk mengatur slogannya saja. Nah, ini out service, dimana Google Sign In, Firebase itu diatur di sini. Yang login email, register, login Google, dan logout, seperti itu. Untuk location-nya saya memakai geolocator, get current location. Ini permission-nya yang tadi pertanyaannya izinkan atau tidak device ini mengakses lokasi. Get current position, seperti itu. Ini notification service-nya. Nah, saya menggunakan satu file, yaitu tema aplikasi. Tema aplikasi ini saya buat karena agar semua halaman itu konsisten desain UI-nya, UI aplikasinya, seperti itu, agar saya tidak mengatur di login page lagi, di main menu. Jadinya saya atur di sini saja. Nanti saya tinggal import ke semua halaman-halaman yang ada, seperti itu. Nah, ini untuk barang card. Barang card ini widget ya sebenarnya, yang ada di saat kita memasukkan donasi barang, dia ada bentuk baju. Kayak tadi baju kalenya tuh, itu mengatur hanya widgetnya barangnya saja. Jadi saya buatkan seperti ini. Dan ya isinya cuma UI sih. Nah, ini Firebase option. Seperti biasa, Firebase yang diinisialisasi dari Flutter terminal. Gitu.
Nah, ini untuk Mendartnya. Mendartnya di sini saya meng-setup notification service untuk Firebase notifikasinya. Setelah itu, ini seperti yang saya katakan, temanya app-theme dan halaman pertamanya yaitu splash screen tadi. Nah, selanjutnya ada Firebase Messaging sw.js atau JavaScript. Nah, di sini saya menginisialisasi APK, domain, project ID, storage bucket, app ID, dan background message-nya. Dan show notification-nya juga. Nah, ini untuk indeks HTML-nya. Di sini saya menginisialisasi Firebase-nya juga, yang ini, dan di sini saya mengambil tokennya dari index.html yang ini, untuk tokennya. Dan ini notifikasi yang ada nanti di debug console-nya. Seperti itu. Saya menggunakan alert, kenapa? Alert ini berguna untuk pada saat saya mencoba pertama kali tanpa alert mengirim notifikasi dari Firebase, itu akan muncul di sistem atau Windows. Nah, ketika saya menggunakan alert, itu akan hanya muncul di aplikasinya saja, tidak di Windows, tidak di sistemnya. Seperti itu. Nah, ini untuk service worker-nya seperti biasa. Dan yang terakhir ada pubspec-nya. Pubspec-nya saya bukan Dio, provider, Firebase out, Cloud Firestore, Google Sign In, Firebase Core, Messaging, Watermap, Long, Geolocator, HTTP, File Picker, launcher ini untuk open ke WhatsApp tadi. Seperti itu. Ini untuk logo-logonya, Google logo, sahabat barang, dan logo gitu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan source code-nya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.